Tuh kalau gue nonton Dilan juga kalau gue baca bukunya sangat-sangat relate. Jadi di situ tuh ada chemistry. Jadi, wah ini tuh kayak yang pernah gue jalanin juga dulu. Sebuah gebrakan yang cukup mengagetkan ya kan di film Dilan kali ini. Ya. Mungkin dapat tawaran menjadi Dilan seperti apa pertama ya, dan rasanya seperti apa? Ya, memutuskan untuk mencoba seni peran itu nggak sebentar sih sebetulnya. Jadi seperti tadi saya kan cerita ada tuh beberapa tawaran kemarin-kemarin juga pas lagi libur ini. Jadi tapi belum ada yang serak juga. Nah, pas pertama kali ditawarin memang yang ke gambar pertama mungkin tanggung jawabnya kali ya, karena kan ini peran yang udah apa ya, yang udah besar gitu. Si tokoh utamanya udah besar. Eh, tapi juga kayak saya bilang tadi, ini pas lagi liburan ini pengen nyobain kehidupan yang lain gitu selain jadi pemusik. Dan seni peran ini lumayan dekat juga tuh gitu, yang pengen dicobain. Jadi ada ketakutan, tapi juga pas ngobrol kan ya, ini kan obrolannya panjang tuh sama Ayah Bidi sama Fajar juga. Eh, yang penting, yang paling penting itu memang ada keinginan yang kuat gitu. Jadi ya itu gue punya sih, maksudnya gue pengen cobain ini, dan ada komitmen sih. Jadi gue juga ada komit ini mesti dicobain dengan serius, jadi dijalanin dengan serius gitu. Tinggal nanti tahapan-tahapannya pasti dibantuin sama semuanya nih gitu. Ada keraguan nggak sih Kang Wal dari untuk menerima job ini? Kan bisa dibilang Dilan nih salah satu best movie juga ya dari Ya. Kang Boru sendiri. Ada keraguan nggak mungkin? Lebih ke mikirnya sih ya, maksudnya mikirnya karena untuk komitmen itu kan dia butuh waktu ya. Jadi termasuk komitmen waktu nih, seberapa banyak yang gue mesti sisihkan untuk betul-betul mempelajari ini gitu. Jadi lebih ke sana sih. Gue bisa ini nggak bisa kayak gue mau komit, nggak, gue kasih waktu banyak nih buat ini karena ini mesti serius gitu. Lebih ke situ sih pemikiran sebetulnya. Kang, tapi apa yang bikin oke Dilan gitu daripada film yang lain? Satu itu tadi kayak kita cerita tadi ya, jadi Dilan itu bisa jadi relate sama banyak orang loh gitu. Jadi apalagi sama yang di Bandung ya, scene-nya itu kalau gue nonton Dilan juga, kalau gue baca bukunya sangat-sangat relate. Jadi di situ tuh ada chemistry. Jadi, wah ini tuh kayak yang pernah gue jalanin juga dulu. Mungkin juga bukan cuma gue, tapi juga anak-anak Bandung yang lainnya ataupun remaja yang seumuran itu tuh juga ngerasain itu, ada ketertarikan di musik, ada ketertarikan berkumpul, main motor, ketertarikan. Habis itu ada masa-masa pendewasaan, SMA itu dia apa istilahnya ya, mengelola emosinya, itu kan itu sangat-sangat relate dan itu menarik sih buat digali sebetulnya. Itu salah satunya ya. Mungkin ada ngerasa kesamaan personality atau karakter nggak sih sama Dilan yang ada di kita itu sama Mas Hera sendiri? Ada. Jadi ya itu saya bilang tadi, kayaknya bukan cuma saya, ada banyak cowok kayaknya yang merasa relate sama Dilan kayaknya. Jadi Maksudnya, kayak bakal nostalgia gitu nggak sih nanti? ya salah satunya saya bilang tadi, saya tuh pengen banget masuk seni rupa di ITB waktu itu, tapi nggak keterima. Jadi pas ini, wah ini salah satu yang relate. Gue pengen rasain jadi mahasiswa seni rupa ITB kayak gimana sih gitu. Terus juga merasakan kehidupannya si Dilan ini, karena saya baca beberapa ceritanya, dia punya pemikiran yang menarik. Jadi semakin dewasa dia semakin kompleks pemikirannya dari tulisan yang saya terima dari Ayah Pidi. Jadi ini juga membuat kayak wah ini menarik sih buat dikerjain nih kayak gini gitu. Secara penampilan ada perubahan nggak di Dilan ini? Secara penampilan sendiri ada perubahan nggak nanti yang akan disuguhkan gitu? Kalau secara detail perubahannya belum terlalu diobrolin kemarin ya sebetulnya. Tapi pasti ada. Kalau saya tebak kan ya, anak SMA ke anak kuliah tuh biasanya banyak percobaan tuh, dari rambut, dari gaya pakaiannya, dari gaya apanya lagi, macam-macam itu pasti. Dan itu yang terjadi di Dilan sih sebetulnya kalau saya baca. Jadi banyak perubahan dari yang dia SMA sampai dia kuliah, apalagi dia itu habis pulang dari Kuba juga kan. Pas dia di ITB ini dia pulang dari Kuba. Jadi banyak pengalaman barunya Dilan. Jadi mungkin itu mempengaruhi
si gayanya dia sendiri kayaknya ya. Bang Budi sempat berpikir untuk brainstorming ke pemeran Dilan sebelumnya nggak sih? Iqbal Ramadan atau dengan Dilan? Nasihat dari Ayah Bidi, ngobrol sama dia dulu aja yang paling penting gitu. Jadi itu lebih penting karena ya itu tadi dia yang tahunya kan, dia A1-nya gitu istilahnya. Jadi informasinya lebih baik digali dari langsung dari Ayah Bidi sih. Tapi dapat apa ya, dorongan yang kuat nggak sih? Ini kan ayah kan penulis Dilan di Bandung juga yang memang tersorot, terus Ya. begitu main langsung kan benar-benar dapat dorongan yang cukup berat nggak sih ya dari ayah sendiri, terutama untuk memerankan Dorongan secara apa ya, lo beban dalam berkarakter, dalam membawakan sebuah acting dalam oke. Enggak sih. Jadi sebenarnya kan nama Ayah Bidi udah kenal lumayan lama ya. Gue pertama kali kenal tuh lewat karyanya malah. Jadi kan dia punya band memang unik tuh namanya Panas Dalam itu kan ya. Kalau kita pada tahu dari lirik lagunya aja udah unik. Jadi pas ketemu ngobrol udah bukan kayak orang asing, jadi udah kayak teman ngobrol. Nah, dia lebih banyak supportnya sebetulnya. Jadi nggak, nih real sebenarnya dia tuh begini, Dilan itu begini dan segala macam. Ini bisa, ini cocok dan segala macam. Lebih ke situ sih. Jadi nggak menambahkan beban malah. Ini kan Dilan ini kalau nggak salah cerita anak muda di Bandung ya. Ya. Terus dengan sendiri profiling secara memang dari Bandung sendiri. Ya. Lalu memainkan film yang kedua ini. Menjadi apa ya, kesenangan tersendiri atau memang wah keuntungan sendiri buat gua nih karena ini menceritakan anak muda di Bandung. Ya, salah satu alasannya sebenarnya karena scene yang terjadi itu sangat-sangat apa ya, familiar. Pernah ngalamin, apalagi tahun 97 itu gua ingat apa keadaan di Bandung kayak gimana lah ya. Kulturnya lagi kayak gimana anak mudanya saat itu. Jadi malah membuat itu jadi menarik, kayak berhayal balik ke zaman dulu, oh dulu kayak gini dan segala macam. Tapi meyakinkan seberapa besar kan dengan cerita anak muda Bandung, lo profiling Bandung, anak motor, apa ini lo ke depan dalam film ini sendiri nanti memerankan seberapa capaian, yakin nggak sih? Yakin ya. Dengan lo Seberapa yakin ya? filmnya anak muda Bandung, Ya. meledaknya film ini ya. Kalau yakin itu gue lebih ke taruh ke komitmen ya. Jadi kalau gue udah komit, gue harus yakin sih. Ini kan Noah lagi hiatus juga, artinya meluangkan waktu berapa lama nih artinya untuk film ini sendiri demi film. Enggak lah, kalau dibandingin sama hiatusnya Noah, mungkin syuting ini tuh nggak selama itu ya. Noah sendiri kan udah 2 tahun memang liburnya. Dan kita memang ada mau album terakhir nanti, tapi itu juga masih lama. Jadi secara waktu sih tidak mengganggu sebetulnya. Tidak mengganggu ke jadwalnya Noah, nggak sama sekali nggak.